A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah Masjid Atlas, Assalamualaikum. Mohon izin sebelum pelaksanaan sholat Jumat pada kesempatan siang hari dilaksanakan, izin menyampaikan beberapa pengumuman. Untuk pengumuman yang pertama, untuk khatib dan imam Jumat ini tanggal 27 tahun 2024 yang terhormat Bapak Haji Muhammad Yakub, yang alhamdulillah beliau sudah ada di hadapan kita semua. Adapun untuk khatib dan imam Jumat depan, insya Allah akan diisi yang terhormat, insya Allah akan diisi oleh yang terhormat Bapak Ustadz Joko Said. Yang berikutnya para jamaah sekalian, tentu saja untuk urusan ibadah sholat Jumat pada kesempatan yang hari ini dilaksanakan, mohon para jamaah sekalian yang membawa alat komunikasi untuk sementara harap dinonaktifkan atau disesuaikan. Kemudian untuk adik-adik sekalian, anak-anak sekalian, dimohon ketika khatib naik mimbar untuk sementara tidak berbicara, tidak berisik, dan tidak berteriak ketika mengucapkan selamat hari. Pengumuman yang berikutnya para jemaah sekalian, alhamdulillah canceling Jumat lalu terkumpul sebesar Rp2.200.000. Untuk selanjutnya canceling harap diedarkan ke samping. Lupa kami sampaikan jazakumullah khairan para jemaah sekalian. Semoga apa yang disebutkan, apa yang dikatakan melalui DKM Atlas ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala para jemaah sekalian. Amin ya rabbal alamin. Tentu saja bagi para jemaah sekalian atau para donatur sekalian yang ingin menitipkan rezekinya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui DKM Atlas, bisa langsung datang ke sekretariat DKM Atlas atau pusat layanan informasi jamaah DKM Atlas, atau dengan cara mentransfer ke rekening atas nama DKM Atlas dengan nomor rekening 20223033 44 Syariah Indonesia. Pengumuman yang berikutnya para jemaah sekalian, GSG Atlas atau bangunan serbaguna Masjid Atlas dapat disewakan untuk acara resepsi pernikahan, khitanan, seminar, dan lain-lain. Tentu saja bagi para jemaah sekalian yang memerlukan tempat tersebut, silakan bisa langsung datang ke sekretariat DKM Atlas atau pusat layanan informasi jemaah DKM Atlas. Yang berikutnya para jemaah sekalian, di Masjid Atlas setiap hari Sabtu dan Ahad diadakan kultum subuh. Tentu saja bagi para jemaah sekalian yang ingin tolong berilmu, silakan bisa langsung datang ke Masjid Atlas. Adapun waktunya pada sholat subuh. Yang berikutnya para jamaah sekalian, sekaligus doa untuk kita berdoa untuk jamaah yang saat ini sedang sakit. Kita doakan semoga yang sedang sakit Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyembuhkan dari segala macam penyakitnya. Dan bagi jamaah yang saat ini sedang menghadapi berbagai masalah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan keluar yang terbaik dari setiap permasalahannya. Dan wabil khusus kita berdoa untuk saudara-saudara muslim kita yang berada di Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesabaran dan ketawakan. Wa al-adani al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan sebagai pengumuman tambahan bagi jamaah yang baru datang, silakan bisa menempati masjid utama lantai 2, masih ada beberapa tempat yang kosong. Demikian para jamaah sekalian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah
صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا Sadaqallahul adzim. Saudaraku jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari sekian hambanya yang diundang oleh Allah, kitalah yang menyanggupi dengan tulus ikhlas hadir memenuhi undangan Allah yang Maha Agung. Hadir memenuhi panggilan Allah yang Maha Agung untuk sholat Jumat berjamaah di masjid. Dan ini merupakan kenikmatan dan karunia Allah yang terbesar bagi kita sekalian, karena dengannya kita selalu mendapatkan sebuah upgrading, karena misi Jumat di antara adalah meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah SWT. Karena sejatinya iman kita tidak cukup hanya diucapkan, iman itu dia cukup hanya diakui, karena iman itu ada tantangannya, ada ujiannya. Hasiban nas ayudraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira cukup hanya mengatakan aku beriman sebelum aku datangkan ujian demi ujian, tantangan demi tantangan sebagai bukti bahwa benar-benar kita orang yang beriman? Maka sejatinya ujian itu tidak menyulitkan kita, tapi memberikan kesejatian kita bahwa kita benar-benar orang yang beriman kepada Allah SWT. Dan pastinya la yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah pastinya akan berikan tantangan yang sesuai dengan kapasitas kita, maka jangan lemahkan diri kita. Wajib kita kuatkan, inilah misi khutbah. Wajib kita perteguh iman kita, karena sejatinya hadiah iman itu unlimited. Nilai iman itu di sisi Allah memiliki nilai yang sangat tinggi. Untuk itulah mari kita eratkan, mari kita tumbuhkan ketauhidan dalam diri kita. Asyhadu an la ilaha illallah, bahwa tidak ada dalam hati, pikiran kita, dalam kehidupan kita, kita bersaksi, kita proklamirkan diri kita bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, sedangkan Allah adalah Illah, dialah sebenar-benarnya Tuhan. Dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang membawa agama ini, yang menjadi suri tauladan kita sekalian, yang berjuang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada baginda junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pun pula kepada keluarganya yang setia, kepada sahabatnya yang setia, kepada penerusnya, kepada ulama warasatul anbiya, dan kepada umatnya yang terus teguh untuk memperjuangkan agama ini agar menjadi agama yang tegak di muka bumi. An-Hakimuddin. Kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk memperjuangkan agama ini agar tegak dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah, adalah menjadi upaya kita yang wajib untuk meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah SWT. Karena sejatinya iman inilah nilai terbesar dalam kehidupan kita. Ibadah kepada Allah SWT adalah hakikiyahnya kita hidup di muka bumi. Maka ketika ini kita tinggalkan, maka
Allah gambarkan beribu-ribu manusia keluar dari rumahnya untuk mencari kehidupan, butuh, matilah dia. Kenapa? Karena tidak ada nilai iman dan ibadah dalam kehidupannya, yang dia cari dunia. Padahal al-akhiratu khairu wa abqa, wal akhiratu khairu laka minal ula. Kehidupan di sisi Allah itu menjanjikan kehidupan yang kekal, dan dunia ini pasti kita tinggalkan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semuanya kita pasti meninggal dunia, tapi semua kita akan membawa amal-amal kita. Beruntunglah ketika kita saat ini kita teguhkan untuk menjadi hamba-hamba Allah SWT. Adalah menjadi penting untuk kita waspada terhadap ancaman dan gangguan iman kita. Rasulullah menasihatkan, hendaklah kalian waspada terhadap fitnah Dajjal. Maka kemudian Rasulullah SAW menasihatkan kepada kita, maka tanamkanlah dalam diri kalian surat Al-Kahfi 1-10 awal dan 1-10 akhir. Di antaranya dalam surat Al-Kahfi yang telah kami buka dalam pembukaan tadi, Allah menyatakan bahwa kita supaya berpegang teguh kepada Al-Quran, berpegang teguh kepada makna Al-Quran, yaitu sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Maka kita harus menjadi hamba Allah yang bersyukur kepadanya yang telah menurunkan Alkitab, yakni Al-Quran, yang tidak ada kebengkokan di dalamnya. Itulah doa kita. Al-Quran adalah terjemah kalimat-kalimat doa kita, ihdinas siratal mustaqim. Selalu kita mohon kepada Allah SWT, maka dijawab di surat Al-Kahfi ayat 1, inilah Al-Quran yang tidak ada kebengkokan di dalamnya, yang menyampaikan kita pada keridhaan Allah SWT. Allah yang kita harus waspadai adalah sebuah statement dalam kehidupan ini, sehingga Al-Quran mengingatkan dan Al-Quran itu mengingatkan kepada orang-orang yang mendakwahkan, yang mengajarkan, yang mengkondisikan bahwa Allah itu punya anak, mengambil anak. Ini perkara besar, ini perkara yang luar biasa, sehingga Allah SWT menyatakan sebagai kaburat. Wa yanzuruna alladziina qalu takhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wa la li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadiba. Mengatakan Allah mengambil anak itu perkara besar, karena itu adalah perkataan yang tidak ada dasarnya. Itu adalah perkataan yang menyimpang dari kebenaran yang hakikiyah. Karena Allah itu adalah Rabb, Allah itu adalah pencipta, sedangkan selain Allah adalah ciptaannya. Inilah Al-Islam, kemudian menyelamatkan kita. Rasulullah SAW, semua Nabi hadir di muka bumi ini, hadir bersama umatnya adalah mendakwakan La ilaha illallah fa'buduhu. Jadikanlah kalian orang yang bertauhid, La ilaha illallah, dan sembahlah Dia. Inilah wa ma arsalna min qablika illa nuhi annahu la ilaha illa ana fa'budni. Ini kalimat Allah SWT. Tidak aku utus rasul-rasul sebelummu, Rasul pertama sampai terakhir, kecuali mengumandangkan La ilaha illallah wa'budni, maka sembahlah aku, kata Allah. Inilah sebuah kalimat yang menjadi miftahul jannah, kalimat yang kalau ditimbang lebih berat daripada bumi dan seisinya. Dan dengan dasar kalimat inilah agama ditegakkan. Maka ini menjadi perjuangan yang besar. Malam bil ilmi wala li abaihim, orang yang mendakwakan bahwa Allah mengambil anak, maka tidak ada dasar keilmuan di dalamnya, tidak ada kehakikian di dalamnya. Itu sebuah kata-kata kaburat, sebuah kata-kata kedustaan yang sangat besar, sehingga digambarkan dalam sebuah hadis, hampir langit itu pecah mendengar atau menyimak pengakuan yang demikian. Namun hal ini jika kita tidak sadari, dengan mudah kita menyatakan selamat atas lahirnya Tuhan, maka ini harus waspada, karena ini perkara besar.
Ini perkara ketauhidan. Allah itu wujud, idam baqaq mukhalafatul lil khawadisi, qiyamu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, dan seterusnya. Allah itu tidak sama, laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama. Allah itu tidak bisa dibayangkan seperti makhluknya yang ada di langit maupun ada di bumi, karena Allah itu ahad, Allah itu tidak berbilang, Allah itu esa, Allah itu dengan dirinya sendiri. Dia awal, tapi tidak seperti awalnya makhluk yang punya tanggal kapan diciptakan, kapan dilahirkan, kapan dibuat. Tapi Allah awal, yang awal memang tidak seperti makhluknya. Allah itu kuasa, tapi tidak seperti makhluk yang ketika berkuasa bisa lengser, bisa turun, dan bahkan bisa diturunkan. Tapi kekuasaan Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Dan Allah itu adalah laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama. Allah itu tidak ada yang serupa apa yang lain dan apa yang di bumi. Saudaraku yang dimuliakan Allah, sesungguhnya perkataan Allah mengambil seorang anak ini perkara yang besar. Maka umat baginda Rasulullah SAW ini sangat diselamatkan. Bahkan kalimat-kalimat sholawat pun mengarahkan kepada Allah. Rasul tetap diberi keselamatan oleh Allah SWT. Allah yang memberi keselamatan. Maka ini mengantisipasi kecelakaan umat-umat terdahulu, karena umat-umat terdahulu berlebihan kepada makhluk yang diberikan kelebihan oleh Allah SWT, sehingga mengatakan Uzair ibnullah, Uzair adalah anak Allah. Isa ibnullah, Isa itu adalah anak Allah. Padahal Uzair maupun Isa adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang soleh, orang-orang yang lurus agamanya. Kita manusialah yang kemudian dengan label-label, dan ini harus sangat diantisipasi oleh umat baginda Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW dinyatakan dalam Al-Quran juga, Qul innani ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Qul, katakanlah Muhammad, innani, sesungguhnya aku adalah seperti kalian. Dan memang Rasulullah selalu menunjukkan di depan mata, di depan sahabat-sahabatnya, makan bersama, duduk bersama, jalan-jalan ke pasar. Ini bukan kerendahan pribadi seorang Rasul yang agung, bahkan inilah menunjukkan kemuliaan beliau lebih daripada Rasul-Rasul terdahulu. Dia memang seperti basyar, seperti kita sekalian kehidupannya. Tapi baginda Rasulullah SAW adalah khatamul anbiya, para khairul khalqi, sebaik-baiknya ciptaan Allah SWT. Bahkan alam semesta ini diciptakan pun dari nur Nabi Muhammad SAW. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka Allah berpesan, wa may yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Itu ada di surat Al-Kahfi di ayat yang terakhir. Barang siapa berharap akan berjumpa dengan Allah dengan keselamatan, dengan kebaikan, dengan amal-amal yang baik yang terus terpelihara, maka hendaklah kita beribadah kepada Allah dan jangan pernah memusyrikkan Allah, mensyarikatkan Allah dengan sesuatu apapun, karena Allah tidak sama dengan makhluknya. Allah paling tidak mau disyarikatkan dengan makhluknya, karena sehebat apapun makhluk adalah diciptakan, diizinkan oleh Allah SWT. Illa biizni, semua karena izin Allah SWT. Jadi tidak ada makhluk sebesar apapun, semulia apapun, sehebat apapun, apalagi batu, apalagi barang-barang yang dibuat oleh manusia kemudian disyarikatkan kepada Allah SWT. Na'udzubillahi min dzalik, summa na'udzubillahi min dzalik. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahaladzim li wa lakum. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dengan asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul, nyatakan, katakan pada diri kita semuanya bahwa Allah itu ahad, Allah itu esa, Allah tempat bergantung kita. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan Dia jadi dengan dirinya sendiri, Dia ahad. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر علماء ورثة الأنبياء، اللهم انصر مجاهدين في سبيل الله رب العالمين. اللهم انصر أمة محمد، اللهم انصر مجاهدين في فلسطين وفي كل مكان. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونزنا برحمتك من القوم الكافرين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم واشكروا على نعمه ولذكر